Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Bertemu saya dengan Yohana Yunani di Gemar Mimbar Online. Jemaat Gereja GSJ Open Air Surabaya dan Cabang Kemendung, selamat mengikuti Gemar Mimbar Online pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya sangat terberkati dengan renungan firman Tuhan yang terambil di dalam Gemar ini. Sangat-sangat membuat saya bertumbuh di dalam firman Tuhan. Dan semakin hari semakin saya cinta dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara kan dikasih Tuhan, hari ini saya terberkati di dalam Titus 2 ayat 3 sampai dengan 5. Saya akan membacakan firman Tuhan, demikian bunyinya. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin, mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Tuhan jangan dihujat orang. Haleluya, amin saudaraku. Puji Tuhan, firman ini memberkati dalam kehidupan saya pribadi, sekaligus saya merasa ditegur oleh firman Tuhan. Sungguh luar biasa firman Tuhan hari ini. Di dalam Titus ini jelas sekali dikatakan di dalam firman Tuhan bagaimana kita bisa menjadi teladan, bagaimana kita diajar Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dibentuk oleh Tuhan, anak-anak Tuhan yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudaraku, di sini di dalam Titus ini jelas sekali, di sini judulnya adalah kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menjadi teladan yang baik. Nah, itu dibentuk dari diri kita sendiri. Diri kita sendiri kita benahi, diri kita sendiri kita berbuat yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan di sini. Saya terberkati di sini. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Nah, sangat pentingnya kita beribadah, ya. Beribadah menghadap Tuhan, seperti di dalam Roma, ya. Di dalam Roma dikatakan pentingnya beribadah yang sejati, ya, itu ya. Roma 12 ayat 1 dan 2. Ini bisa kita baca sendiri untuk firman Tuhan di Gemar ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya merasa terberkati menjadi perempuan yang teladan. Nah, bagaimana kita menjadi perempuan teladan? Tentunya kita bisa mempunyai syarat tertentu, yaitu kita bisa menjadi teladan bagi keluarga kita, menjadi teladan bagi anak-anak kita, menjadi teladan, menjadi ibu yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi istri yang menolong, dan juga kita menjadi teladan bagi anak cucu kita di sekeliling kita. Nah, saudara kan dikasih Tuhan, di sini sebagai teladan kita dituntut untuk hidup benar, hidup kudus. Dengan hidup benar dan hidup kudus, maka kita bisa menjadi teladan yang baik. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, berapa banyak keluarga-keluarga Kristen yang tidak bisa menjadi teladan? Itu karena apa? Karena kehidupan kita setiap hari belum bisa menghidupi firman Tuhan.
kehidupan kita setiap hari kelihatannya beribadah, kelihatannya kita setia, tetapi kita tidak bisa menjalankan firman Tuhan itu dengan sesungguhnya. Kita tidak bisa menghidupi firman Tuhan itu, maka kehidupan kita tidak bisa menjadi teladan yang baik. Tetapi kami yakin dan percaya Bapak, Ibu, dan Saudara dan jemaat yang dikasih Tuhan sangat-sangat setia di dalam firman Tuhan. Maka Bapak, Ibu akan menjadi teladan Tuhan, teladan-teladan kita, teladan-teladan yang baik buat anak cucu kita. Haleluya, puji Tuhan. Kami yakin dan percaya. Mari kita semakin setia dan semakin setia di dalam Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan dan semakin melakukan firman Tuhan, cinta Tuhan, maka kita menjadi teladan yang baik. Saudara rindu menjadi teladan Tuhan yang baik? Saya yakin dan percaya. Mari mulai saat ini juga kita lakukan yang terbaik. Kita beri contoh pada anak-anak kita yang baik. Bagaimana kita memberikan nasihat kepada anak kita, jangan kamu merokok, tetapi papanya sendiri merokok. Jangan kamu melakukan ini itu, tetapi mama papanya masih berbuat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudaraku kasih Tuhan, menjadi teladan adalah harus menjadi hidup yang benar dan suci. Oh haleluya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita yakin dan percaya dan kita pasti mau untuk melakukan karena kita cinta Tuhan Yesus. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, mari kita belajar merenungkan firman Tuhan. Ya. Di antaranya kita menjadi perempuan-perempuan, demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah. Nah, saudaraku, jangan memfitnah. Memfitnah itu adalah kejam. Memfitnah itu adalah hal-hal yang belum tentu benar, sudah digembar-gemborkan, sudah diomongkan ke orang lain. Nah, itu adalah memfitnah. Memfitnah adalah tidak baik. Memfitnah adalah dilarang oleh Tuhan. Jangan menjadi hamba anggur. Mengapa? Karena anggur memabukkan. Kalau kita mabuk, pastilah kita melakukan hal-hal yang negatif. Melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena di luar kesadaran kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak orang mengatakan merusak tubuh bait Allah kita yang dalam hati kita dengan mengotori anggur yang tidak semestinya, dengan mengotori dengan rokok yang tidak semestinya, yang tidak sebenarnya tidak boleh kita lakukan untuk mengotori tubuh kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari menjaga hati, menjaga tubuh kita dengan kebenaran dan kesucian. Yang selanjutnya adalah tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Nah, jadi teladan itu harus cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Jangan kita mengajarkan hal-hal yang negatif, karena itu tidak baik buat anak-anak kita, buat keluarga kita, buat orang lain. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita menjadi hamba Tuhan, kita kini ini menjadi hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Kristus, maka kita harus menjadi teladan yang baik, teladan yang mampu menjaga kesucian, menjaga kebenaran, dan melakukan firman Tuhan, supaya kita menjadi terang dimanapun kita berada. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di ayat keempat mengatakan, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sebagai perempuan hendaknya kita juga menjadi penolong buat suami, menjadi pendidik buat anak-anak kita, mengajarkan hal-hal yang baik kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita menjadi teladan juga. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya yakin dan percaya firman Tuhan ini benar-benar boleh menjadi berkat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam ayat yang kelima dikatakan hidup bijaksana dan suci. Nah, inilah sangat penting. Bijaksana artinya mempunyai komitmen hal yang tidak memihak. Jadi hidup benar ya, hidup bijaksana, hidup yang mampu
eh, sesuai ya dengan kehendak Tuhan, tidak kompromi dengan hal yang jelek, tidak kompromi dengan hal-hal yang tidak selayaknya. Kita tidak kompromi dengan hal-hal yang negatif ya. Saudaraku dikasih Tuhan, kita harus hidup suci. Betapa pentingnya hidup suci di dalam Tuhan, supaya kita menjadi teladan yang baik dan rajin mengatur rumah tangganya. Saudaraku dikasih Tuhan, terkadang kita sebagai perempuan itu ya jujur capek, belum kerja di pekerjaan kita di lain tempat ya. Mungkin Bapak Ibu yang punya pekerjaan di pabrik, di kantor, seperti saya juga punya pekerjaan di rumah sakit, di mana Tuhan percayakan kita bekerja, namun kita di sisi lain, di sisi yang utama di rumah tangga kita juga harus mengatur rumah tangga kita. Nah, kadang kalau kita capek sekali ya saudaraku, maka kita rasanya tidak mampu, harus membersihkan ini itu supaya rumah tangga kita itu teratur, rajin dan rapi. Tetapi kita harus sebagai ibu, sebagai istri, kita harus mampu melaksanakan semua, karena di firman Tuhan ini dinyatakan ya saudaraku, jadilah ibu yang bijaksana dan juga bisa mengatur rumah tangganya, juga baik hati, taat kepada suami dan mengasihi anak-anak. Saudaraku dikasihi Tuhan, bukti kita kalau kita menjadi ibu yang baik, menjadi ibu yang teladan. Lihatlah apa yang kita lakukan di pagi hari. Pagi hari kita bangun tidur, berdoa, kemudian kita menyiapkan minuman, kopi, teh dan lain sebagainya buat suami dan anak-anak kita. Ini adalah suatu bukti bahwa kita menjadi perempuan atau istri atau ibu yang teladan. Nah, demikian juga saudaraku, kita dituntut bisa mengatur rumah tangga yang rapi, rajin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya juga masih belajar untuk semuanya ini. Kadang kita keterbatasan kita yang di luar kemampuan kita, tetapi semuanya itu kita harus lakukannya dengan kemampuan Tuhan. Kita percaya bahwa semuanya itu akan terlaksana. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita senantiasa setia di dalam Tuhan. Mari kita setia di dalam keluarga suami, supaya kita menjadi teladan yang baik. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kita harus taat kepada suami, agar firman Tuhan jangan dihujat orang. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita ini adalah hamba-hamba Tuhan, kalau kita ini adalah hamba-hamba Kristus ya, maka kita diwajibkan, maka kita harus setia di dalam Tuhan, agar apa yang kita lakukan ini boleh membawa ya nama baik, tidak dihujat orang. Artinya gini, iku lho wong Kristen ketoke dhek rajin men, tapi ternyata di luar sana kelakuannya luar biasa, kelakuannya tidak bisa jadi teladan dan contoh. Nah, ini namanya adalah firman Tuhan ini dihujat oleh orang. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, jangan sampai dengan kelakuan kita, kehidupan kita yang menyimpang dari ajaran Tuhan, tetapi kita kelihatannya setia, kelihatannya kita pelayan Tuhan, tetapi kita menyimpang dari ini semuanya. Jangan sampai saudaraku. Mari kita belajar setia, belajar taat, belajar hidup kudus dan hidup benar di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kami yakin dan percaya dengan firman Tuhan ini akan menuntun kita menjadi ibu-ibu yang teladan, ibu-ibu yang terberkati, ibu-ibu yang bijaksana, ibu-ibu yang terhormat, dan dalam kehidupan kita setiap hari boleh menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, kami bersyukur sekali untuk firman Tuhan ini menuntun saya dalam kehidupan saya setiap hari untuk menjadi ibu-ibu yang bijak dan menjadi ibu-ibu teladan yang baik, supaya firman Tuhan tidak dihujat orang. Nah, saudara dikasih Tuhan, hari ini, pagi hari ini,
Mari kita dan seterusnya senantiasa setia bergemar terus agar dalam kehidupan kita senantiasa dituntun oleh Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selamat bergemar, selamat melayani, dan selamat beraktivitas di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Namun sebelumnya marilah kita berdoa dulu. Allah Bapa di surga, Bapa yang makasih, Bapa yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk luar firman Tuhan hari ini yang luar biasa, yang mengingatkan hamba-Mu, mengingatkan kami semuanya menjadi perempuan-perempuan yang teladan, perempuan-perempuan yang menjadi teladan dan saksi Tuhan yang baik, agar firman Tuhan tidak dihujat oleh orang. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan, kami mau menjadi anak-anak Tuhan, kami mau menjadi teladan, kami mau menjadi hidup benar dan hidup kudus di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini kami mau melakukan aktivitas pekerjaan kami setiap hari. Kiranya Tuhan berkati dimanapun kami berada, menjadi teladan dan saksi Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba serahkan seluruh aktivitas kami, jemaat-Mu semuanya. Kiranya Tuhan memberkati hari ini, dimanapun kami berada, menjadi teladan dan saksi Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.